Sejak kecil, kebahagiaan atas hangatnya keluarga, bermain dengan sahabat kecil, bersekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, bekerja secara profesional adalah wujud bahagia sebagai manusia. Tapi, semuanya berbeda saat kami memiliki orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender yang berbeda. Kami menjadi manusia yang selalu tersingkir dari keluarga, dipinggirkan, diusir, mengalami pelecehan seksual, menjadi objek bully di sekolah, dianggap sebagai warga negara kelas kedua, dianggap sebagai penular HIV, sumber dosa, selalu diidentikan dengan prostitusi, dan bahkan mengalami kekerasan atas nama moral. Diskriminasi itu terus berlangsung. Kami, lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex adalah manusia seperti Anda. hanya orientasi seksual, identitas gender, Ekspresi gender yang berbeda dan itu bukan penyakit, tidak menular, bukan kelainan kejiwaan, dan bukan pula perilaku seksual. Kami juga berhak hidup seperti Anda. Memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hak LGBTI adalah hak asasi manusia. karena kami juga adalah manusia. Manusia seperti Anda. Banyak hal yang belum kita ketahui tentang LGBTI, lesbian, gay, bi, trans, dan intersex merupakan orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender, bukan merupakan penyakit ataupun kelainan psikologis. Namun karena tidak banyaknya pengetahuan tentang hal ini, maka di tahun 2013, 89,3% LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan 79% diantaranya mengalami kekerasan psikis. 45,1% mengalami kekerasan seksual dan 63,3% mengalami kekerasan budaya. Karena peraturan yang diskriminatif terhadap kami, Sehingga kami tak berani menunjukkan identitas kami. banyak dari kami yang belum memiliki KTP dan kelengkapan administrasi kependudukan yang lainnya. Bukan karena kami tidak ingin, tapi begitu sulit untuk mendapatkannya. Bentuk kekerasan budaya yang dialami termasuk pengusiran dari rumah atau kos, dituntut untuk menikah, dan dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak disukai. Pelaku utama kekerasan budaya adalah keluarga sekitar 76,4% dan teman 26,9%. Bentuk kekerasan psikis yang dialami termasuk ancaman, diusir, diawasi, disakiti, dikirimi pesan gelap, dikuntit, dan dirusak barangnya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal sekitar 46%. Keluarga 41,9% dan teman 38,5%. Waria paling banyak mengalami kekerasan seksual yaitu 49%, disusul dengan gay 30,5%, khususnya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, tamu, preman, dan teman. Banyak dari kasus kekerasan yang dialami LGBTI terjadi dalam bentuk bullying saat di sekolah yang berdampak pada penurunan performa belajar, meninggalkan sekolah, dan berpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. 17,3% LGBTI pernah melakukan usaha bunuh diri dan 16,4% mencobanya lebih dari satu kali. Data-data ini menunjukkan bahwa komunitas LGBTI sangatlah rentan terhadap kekerasan, stigma, dan diskriminasi yang kerap terjadi di ruang publik dan ruang domestik. kami sama dengan Anda. Bisa berperan di semua sektor. menjadi profesional di bidang apapun. Kami hanya butuh keadilan dan kesamaan hak sebagai manusia dan warga negara. Sudah saatnya kita hidup bersama tanpa diskriminasi. Bersama-sama membangun negeri ini untuk Indonesia, untuk dunia yang lebih baik.